Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa saja 10 amalan yang dinasihatkan para ulama yang jangan sampai seorang muslim melalaikan selama bulan Ramadan? Yang pertama, ibadatus siyam, ibadah puasa. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam surah Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa ini sudah diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ulama mengatakan bahwa maksud tujuan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berpuasa itu karena 3 hal. Yang pertama, mu'inun ala taqwa, berusaha dengan puasa itu membantu kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Yang kedua, mu'inun ala syukri, menjadikan dengan puasa itu Allah subhanahu wa ta'ala hendak membantu kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengakhiri ayat seputar puasa, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi tujuan puasa selain daripada membentuk takwa juga melatih kita bersyukur. Kemudian yang ketiga, karena kutubus samawat, kitab-kitab langit dari Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Sebab 3 perkara inilah maka dianjurkan untuk melaksanakan puasa. Pertama, mu'inun ala taqwa, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan ini sudah saya terangkan. Kemudian yang kedua, mu'inun ala syukri, karena puasa itu membentuk seorang hamba menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Makanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika menceritakan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke kota Madinah, kemudian di permulaan hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, puasa apa ini? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, hadza yaumun salihun, hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwihim fasamahu Musa syukran lillah. Orang-orang Yahudi mengatakan, ini adalah hari yang baik, ini adalah hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuhnya. Maka Musa berpuasa dalam bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan puasa itu
Salah satunya adalah karena mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin, maka Rasul mengatakan dzaka yaumun wulidtu fi. Itulah hari yang aku dilahirkan di situ. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyukur akan kelahirannya, kemudian melakukan puasa hari Senin. Kemudian yang ketiga, kitab-kitab langit. Kitab-kitab langit turun di bulan Ramadan. Dan juga Al-Quranul Karim turun di bulan Ramadan, karena Allah yang mengatakan syahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Inilah tujuan penting kenapa disyariatkan puasa Ramadan. Adapun keutamaan puasa sendiri sudah ma'ruf. Salah satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifa. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya mengikuti perintah Allah, maka akan dijauhkan wajahnya dari api neraka sebanyak 70 musim perjalanan. Ada yang mengatakan 70 tahun perjalanan. Ini amalan yang pertama. Amalan yang kedua yang tidak boleh dilalaikan selama bulan Ramadan adalah ibadatul qiyam. Ibadah salat malam. Maksudnya di sini adalah salat at-tarawih. Salat tarawih. Disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keutamaan orang yang salat tarawih bersama imam. Dari hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang salat tarawih, salat malam bersama imam, dan dia tidak bergerak, maksudnya tidak keluar sampai imam betul-betul selesai solat, maksudnya menyelesaikan solat dan juga witirnya, kutiba lahu qiyamul lailatin, maka dia dicatat sebagai orang yang solat malam dan menghabiskan malam-malamnya dengan solat malam. Jadi hanya semata-mata solat bersama imam tarawih sampai selesai, maka anda dicatat seolah-olah malam itu anda solat malam mulai dari awal malam sampai akhir malam. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga hadis yang ma'ruf, man qama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dammi. Barang siapa yang berdiri solat malam penuh dengan iman, maksudnya yakin dengan perintahnya dan juga mengharap pahalanya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yang jangan dilalaikan selama Ramadan adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 29, innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca kitab Allah, maksudnya Al-Quran, serta mendirikan salat dan menginfakkan apa yang kami rizkikan kepada mereka, baik secara sembunyi atau terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, hakikatnya mereka sedang mengharap perniagaan dengan Allah yang tidak akan ada ruginya. Di sini salah satunya Allah mengatakan innal ladzina yatsluna kitaballah. Jadi orang yang membaca Al-Quran hakikatnya dia sedang berniaga dengan Allah yang tidak ada kerugian sama sekali. Apalagi Nabi SAW ma'ruf dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah
falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, satu huruf saja, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, kata Rasul, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Coba anda bisa bayangkan, kalau di bulan Ramadan ini membaca surah Al-Fatihah saja, berapa huruf tu surah Al-Fatihah itu? Dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alif lam ha mim dal, lillah lam lam kemudian ha, itu berapa huruf tu? Dikalikan saja 10 kan itu. Apalagi kalau sampai kemudian selama Ramadan dihatamkan Al-Quran itu, maka berapa banyak kebaikan yang kita akan dapat. Maka jangan pernah meninggalkan qiraatul Quran, karena Al-Quran ini turun di bulan Ramadan, sehingga ibadah yang identik dengan bulan Ramadan itu adalah membaca Quran. Makanya lihat Nabi SAW di bulan Ramadan itu Jibril sampai turun. Untuk apa coba? Untuk tadarus Al-Quran bersama Rasul. Terkadang Rasul yang membaca, Jibril yang mendengarkan. Terkadang Jibril yang membaca, Rasul yang mendengarkan. Setiap Ramadan Jibril turun hanya untuk tadarus Quran bersama Nabi. Dan di akhir hayatnya Rasul sebelum wafatnya 2 kali dalam satu Ramadan. Menunjukkan apa? Bahwa bacaan Al-Quran itu adalah bacaan vital, ibadah vital di bulan Ramadan. Makanya sayang kadang-kadang ada orang yang lewat bulan Ramadan 1 lembar saja tidak dibaca. Nah, di mana ada dengan Ramadan coba? Padahal Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Apalagi sekarang tidak ada alasan untuk tidak baca Quran. Sering saya nasihatkan kepada antum, karena sekarang Al-Quran itu sudah ada di aplikasi handphone. Tidak ada alasan lagi untuk tidak baca Quran. Kalau zaman dulu ialah nenteng-nenteng Al-Quran, mungkin sebagian antum malu kesana kemari, ke pasar bawa Quran, malu kan itu, takut ditegur. Ya, kamu ini salah tempat katanya, sana masjid di sana. Ya, kalau mungkin zaman dulu kan itu. Zaman sekarang tak perlu nenteng-nenteng Quran. Cukup ambil handphone, kemudian tinggal klik saja di situ aplikasi Quran, baik mau membaca, baik mau mendengar, semuanya ada di situ. Lalu apa hujah antum di hadapan Allah kalau Allah bertanya soal kenapa anda tidak baca Quran? Anda katakan tidak ada mushaf, tidak ada lagi hujah. Makanya kenapa Allah mengatakan wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhidhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul akan berkata di hadapan Allah, ya kaum, ya Rabb, sesungguhnya kaumku sepeninggalku mereka sudah mulai meninggalkan Al-Quran sedikit demi sedikit. Dan sekarang menjadi sebuah kenyataan kan. Saya enggak yakin antum dalam setahun itu ada sebagian orang itu yang tidak pernah menyentuh Quran tuh. Tidak sama sekali menyentuh Quran. Nah, ini kan celaka orang seperti ini. Sudah Allah mudahkan aplikasi Quran dengan handphone, tetapi tidak dibacanya. Termasuk juga handphone ini memudahkan wanita haid dan nifas untuk membaca Quran dan keluar dari khilaf ulama. Karena sebagian para ulama mengharamkan tidak boleh wanita haid dan nifas itu memegang mushaf. Tetapi ulama kontemporer berfatwa bahwa mushaf berbeda dengan mushaf elektronik. Artinya handphone ini bukan mushaf. Jadi wanita haid juga bisa membaca Al-Quran lewat aplikasi yang ada di handphone. Enggak ada alasan saya lagi haid. Karena memegang handphone itu berbeda dengan memegang mushaf cetak. Jadi tidak ada alasan untuk tidak membaca Quran, apalagi bulan Ramadan. Ini yang ketiga. Yang keempat, it'amut ta'am was sadaqah. Jangan lupakan selama bulan Ramadan memberi makan. Memberi makan terutama orang-orang yang berpuasa atau bersedekah. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusa min ajri as-sa'imi syai'an. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Artinya kalau kita memberi makan orang yang berpuasa, satu orang, seolah-olah kita puasa 2 kali.
Kalau kita memberi makan puasa 10 orang, berarti seolah-olah kita puasa 10 kali. Dan begitu seterusnya. Makanya jangan bakhil di bulan Ramadan, tetapi berikanlah orang-orang yang berpuasa itu iftar. Ini kesempatan. Kalau di hari-hari di luar Ramadan, ikhwan, kita mau ngasih iftar itu sulit sekali kan, menunggu Senin Kamis. Ya, kadang-kadang enggak ada pula ke masjid orang yang menyengaja datang gitu ya. Orang ini puasa Senin Kamis datang ke masjid cari iftar, kan kalau di luar Ramadan jarang tuh. Bahkan ada orang yang menyembunyikan puasanya, ditanya antum puasa, diam saja dia. Tapi kalau bulan Ramadan kan semua orang puasa tuh. Ya, sehingga memungkinkan kita hantar makanan minuman ke masjid-masjid kaum muslimin, ke pesantren-pesantren, panti-panti asuhan dan begitu seterusnya. Mudah-mudahan dari sekian banyak makanan yang dihantar itu makanan kita yang dimakan. Dan kalau ingin jelas lagi, tidak ada keraguan, makanan kita yang makan, antum undang ke rumah. Itu sudah jelas makanan antum tuh yang dimakan tuh. Makanan siapa lagi di rumah antum? Ya, makanya saya teringat waktu saya di Yaman itu. Kalau Ramadan kan kita biasanya kumpul di Son'a tuh, karena daras selama Ramadan itu ditiadakan. Jadi biasanya para santri itu mereka datang ke kota, ke Son'a. Ya mungkin untuk memperbaharui gizi mungkin ya. Karena orang-orang Yaman itu subhanallah, orang-orang Arab itu memang karam ya. Memang nampak dermawannya itu di bulan Ramadan. Jadi kita ini kalau habis sholat maghrib ya, itu orang-orang kaya itu sudah kumpul di pintu-pintu masjid. Jadi kita keluar saja sudah ditarik-tarik, ada yang narik ke sini tangannya, ada yang narik ke sini, ayo buka di rumah, ayo buka di rumah. Subhanallah gitu. Dan mereka kalau ngasih bukaan itu enggak tanggung-tanggung, memang enak-enak gitu ya. Enggak kayak kita goreng bakwan, tidak. Jadi betul-betul memang luar biasa gitu ya. Subhanallah, dibuatnya kita enggak bisa berdiri itu. Ya, makan ini keluar, dikiranya sampai di situ makanan, rupanya datang lagi makanan yang lain, sampai betul-betul kita tidak bisa bernafas. Saking karamnya orang sana itu. Ya, tak tahu ya kapan saya diundang antum nih. Taib. Bagaimana di situ Nabi SAW mengatakan, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khairi wa kana ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan. Inna Jibril alaihi salam kana yalqahu fi kulli sanatin fi Ramadan hatta yansaliha, ay yakni Jibril tula syahri yalqan nabiyya kulla lailatin fayansaliha syahra. Fayaridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Quran, fa idza laqiyahu Jibril kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min rihil mursalah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan Nabi itu adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan. Dan beliau lebih dermawan lagi apabila masuk Ramadan. Sudah dermawan di luar Ramadan, kalau masuk Ramadan lebih dermawan lagi. Terutama ketika Jibril alaihi salam datang, kemudian tadarus Quran bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ibnu Abbas mengatakan saat itu Rasul lebih dermawan lagi. Sampai kedermawanannya seperti angin yang menghembus. Saking dermawanannya. Maka ini kesempatan kapan lagi Ramadan, maka persiapkan sedekah dan infak terbaik selama Ramadan. Ini yang keempat. Yang kelima, qasdul masajid bil ibadati wal i'tikaf. Yang kelima, jangan pernah tinggalkan masjid. Selama Ramadan, biasakan ke masjid, biasakan tinggal di masjid. Terutama 10 akhir Ramadan ada namanya ibadah i'tikaf. Karena Nabi SAW ketika bersabda soal pentingnya seseorang menjaga hati, kata Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Ingatlah, dalam badan antum itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, memperbaiki seluruh anggota badannya. Kalau dia jahat, memperburuk seluruh anggota badannya. Itulah hati, kata Rasul. Lah, seseorang kalau masuk ke dalam masjid,
kemudian lebih banyak tinggal di masjid, maka dia lebih bisa menjaga hatinya. Karena hati itu akan mudah rusak apabila di luar masjid. Karena di luar masjid ini kan banyak permainan, ikhwan. Di luar masjid ini banyak syahwat-syahwat yang ditampakkan di hadapan kita. Banyak perkara-perkara syubhat yang ada di hadapan kita. Maka yang memungkinkan kita keluar dari perkara syahwat dan juga syubhat itu hanya masjid saja. Kalau antum masuk ke masjid, apa yang antum dilihat? Lain kalau antum masuk pasar, masuk mall, di jalan banyaklah perempuan-perempuan yang membuka aurat gitu ya. Ataupun mainan-mainan yang mempermainkan hati dan mata kita. Tetapi kalau udah masuk masjid, apa yang dilihat? Kayak di sini, nengok tiang saja lah kan begitu. Makanya memungkinkan seseorang itu untuk menyedikitkan maksiat. Maka di bulan Ramadan biasakan kalau bisa datang ke masjid. Selain daripada menunggu waktu salat, membaca Quran, berzikir dan yang lainnya, maka masjid itu satu-satunya tempat yang bisa menjaga hati kita selama Ramadan. Apalagi itikaf. Ya, kenapa sampai kemudian Nabi SAW mensyariatkan itikaf, dan itikaf itu hukumnya sunnah muakkadah? Karena banyak manfaat orang itikaf itu. Yang pertama, orang yang itikaf itu memungkinkan mendapatkan Lailatul Qadar. Orang yang itikaf itu memungkinkan mendapatkan Lailatul Qadar secara penuh. Ya. Yang kedua, orang i'tikaf itu bisa al-khalawatu billah. Betul-betul dia memutus hubungan dengan makhluk, dan antum merajut hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid ini kan Baitullah, rumah Allah. Ketika kita berada di masjid, seolah-olah kita sedang menyambungkan tali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, islahul qalbi, bisa memperbaiki hati lagi sehingga tidak dilalaikan dengan perkara-perkara dunia. Karena kalau sudah di masjid, berarti kita sedang mencerai dunia dan kita sedang rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dengan i'tikaf bisa menjaga puasa. Maksudnya pahala puasa kita jaga, karena orang di masjid itu kan jauh daripada ghibah, namimah dan macamnya gitu ya. Termasuk juga bisa menyedikitkan, menyibukkan dengan perkara-perkara mubah. Makanya ini yang paling penting ya. Ibadah yang kelima adalah tinggal di masjid, kemudian i'tikaf. Kemudian yang nomor 6, luzumud doa. Jangan tinggalkan doa di bulan Ramadan. Jangan tinggalkan doa di bulan Ramadan. Makanya sering saya ulang-ulang ayat tentang kedekatan Allah Subhanahu wa taala dan ayat tentang percepatan pengabulan doa Allah kepada hambanya itu terletak di antara ayat-ayat puasa. Apa ayatnya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya soal aku, katakan ya Muhammad, aku dekat. Aku yang mengabulkan setiap doa orang yang berdoa kepadaku. Di sini ada dua poin. Ada kedekatan Allah dengan hambanya, dan poin yang kedua, pengabulan Allah terhadap doa-doa hamba-hambanya. Ayat ini terletak di antara ayat-ayat yang bicara soal puasa. Karena sebelumnya bicara tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran, dan setelahnya bicara tentang uhillat lakum lailatas siyam. Dihalalkan di malam hari orang yang berpuasa menggauli istrinya. Artinya ayat ini diletakkan oleh Allah di antara ayat-ayat yang bicara soal puasa. Seolah-olah kata ahli tafsir ingin menjelaskan kepada kita bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat dekat seorang hamba dengan Allah, dan bulan di mana seorang hamba paling cepat dikabulkan setiap doa-doanya. Maka jangan tinggalkan doa-doa yang dianjurkan di bulan Ramadan. Seperti apa contohnya? Pertama, sebentar lagi nih, sekarang tanggal 28 ya, 28 Syaban ya. Belum ya, besok ya. Besok 28 Syaban lah, anggaplah kan. Lusa sudah 29, sudah pemerintah sudah melihat hilal tuh. Kalau seandainya ketika pemerintah ini melihat hilal, otomatis kan biasanya diumumkan setelah maghrib tuh. Ya, pemerintah biasanya kalau sudah, karena kan melihat hilalnya di waktu ketika tenggelam, pas waktu maghrib, sehingga pemerintah biasa mengumumkan setelah maghrib. Maka apabila kemudian pemerintah ini mengumumkan bahwa besok akan terjadi Ramadan, berarti malamnya sholat tarawih kan itu ya.
disitulah dianjurkan berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq bima yuhibbu wa yarda. Ini doa yang dianjurkan Rasul. Ya Allah yang telah memperlihatkan hilal kepada kami, maka jadikan hilal Ramadan ini membawa keamanan untuk kami dan membawa keimanan untuk kami, dan membawa keselamatan untuk kami, dan membawa hidayah Islam untuk kami, dan juga membawa taufik supaya selama Ramadan kita bisa mengamalkan syariatmu sesuai dengan apa yang kau cintai dan kau ridhai. Ini doa ketika melihat hilal nih. Ya, jangan sampai ditinggalkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, doa setelah berbuka, di mana Nabi SAW mengajarkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW idza aftara, kalau dia berbuka, qala, dia mengatakan, dhahabat dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Berdoa, dhahabat dhama'u, telah hilang rasa haus, telah terbasahi tenggorokan, dan telah tertetapkan pahala insyaallah. Ini penting, ya. Kemudian juga doa menjelang berbuka itu lebih penting juga gitu ya. 5 menit sebelum berbuka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dibebaskan dari api neraka. Termasuk juga doa selama Ramadan adalah doa apabila antum diberikan makanan berbuka. Umpamanya antum diundang ke rumah saya, kemudian saya kasih bukaan banyak-banyak gitu sampai kenyang. Maka antum berdoa, doakan kepada siapa? Kepada yang sudah ngasih bukaan itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma, aku mendengar Nabi SAW bersabda, apabila seseorang diberikan bukaan, maka hendaklah seseorang berkata kepada orang tersebut, aftara indakumus saimun wa akala ta'amukumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Telah berbuka di sisi kalian orang-orang yang berpuasa, telah makan orang-orang baik di sisi kalian, dan semoga para malaikat bersalawat kepada kalian. Ini sanadnya hasan. Kemudian ini tanda berterima kasih, tanda berterima kasih kepada orang yang ngasih iftar gitu maksudnya. Masa antum dikasih antum enggak berterima kasih? Ya, maka doa seperti itu. Termasuk juga jangan lupa apabila 10 terakhir Ramadan juga ada doa di situ. Doa yang diajarkan untuk diperbanyak dibaca ketika 10 akhir Ramadan. Doa yang diajarkan Rasul kepada Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Termasuk juga ada doa kunut, ya, bagi yang witir itu ada doa kunut witir. Ma'ruf ya, Allahumma hdini kalau antum sendirian salat witir, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alik innahu la yadhillu man walait wa la izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala. Rawahu an-Nasa'i wa Abu Daud wa sahahahu Albani. Kemudian juga doa khatmul Quran. Jadi kalau Ramadan antum menghatamkan Quran alhamdulillah 30 juz gitu ya, maka Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala apabila dia menghatamkan Quran di bulan Ramadan, maka setelahnya dia mendoakan kaum muslimin, mendoakan kaum mukminin, dan dia pun mengatakan Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyina bit taqwa ila akhir doa. Ya Allah, perbaiki hati kami, hilangkan aib-aib kami, kemudian gantikan dengan kebaikan, hiasi kami dengan ketakwaan, dan begitu seterusnya. Jadi kalau Allah takdirkan hatam Quran, maka berdoa setelah itu, ya. Ini amalan yang keberapa tadi? Keenam. Ketujuh, qasdu baitillahi bil umrah, memaksudkan datang ke Baitullah untuk menjalankan umrah. Karena pahala umrah di bulan Ramadan itu beda dengan pahala umrah di luar Ramadan. Karena Rasulullah SAW mengatakan al umratu fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Jadi umrah di bulan Ramadan itu sama dengan haji bersamaku, kata Nabi.
Ya, kalau Allah takdirkan diberikan kesempatan untuk umrah di bulan Ramadan dan punya rezeki, berangkat. Karena pahala umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersama Nabi SAW. Kan luar biasa. Ya. Kemudian juga amalan yang selanjutnya adalah qiyam Lailatul Qadri. Berusaha menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya ingin jelaskan sedikit bahwa Ramadan ini kalau kita boleh bagi menjadi 3 bagian. Jadi ada 10 awal, ada 10 tengah, ada 10 akhir. Ramadan itu kalau kita bagi 3, 10 awal, 10 tengah, 10 akhir. Lah yang paling baik daripada 10 itu adalah 10 akhir. Karena sesuatu yang akhir itu memang biasanya lebih afdal dibandingkan yang tengah ataupun yang awal. Dalam segala hal. Saya contohkan. Kalau kita lihat umur kita manusia, umur antum lah umur saya dan umur yang lainnya. Anggap saja usia anak-anak. Usia anak-anak dari usia balita sampai 20 tahun. Kemudian dari 20 tahun sampai ke 40 tahun. Kemudian 40 tahun sampai 70 tahun. Lah usia yang matang itu dalam Al-Quran adalah ketika usia 40 tahun. Itulah yang menentukan orang itu mendapatkan taufik atau tidak, su'ul khotimah atau husnul khotimahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, hatta idza balagu asyuddahu wa balagu arba'ina sana. Ketika manusia itu sudah memiliki kebijakan dan itu di usia 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidayya. Artinya usia yang paling baik dalam usia manusia itu ketika usia 40 tahun ke atas. Karena biasanya usia-usia seperti ini sudah tidak banyak disibukkan. Sudah pernah menikah, sudah punya anak, sudah punya pekerjaan, biasanya sudah punya rumah walaupun kontrak dan begitu seterusnya. Artinya hampir secara keseluruhan nikmat Allah itu sudah diberikan. Sehingga usia-usia seperti itu harusnya orang semakin bersyukur, semakin dekat dengan Allah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum bi dzikrillah. Tidakkah sampai usia seperti itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Jadi usia terbaik itu 40 tahun ke atas. Makanya Nabi diangkat jadi Nabi itu usia 40 tahun. Kan bisa saja usia 20 tahun diangkat kan supaya lebih lama dakwahnya. Tapi Allah tidak mengangkat Rasul menjadi Nabi di usia itu. Tapi menunggu usia 40 tahun. Karena itu usia bijak-bijaknya orang. Ya. Ini kalau kita usia. Atau kalau kita cerita tentang bulan dalam setahun lah. Kita bagi 3 kan. Mulai daripada Muharram. Kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. Kita bagi 3 umpamanya kan? Kita bagi umpamanya 4. Mulai daripada Safar, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Berarti ini permulaan bulan, permulaan tahun. Kemudian pertengahan tahun diambil dari Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Ya. Kemudian 4 bulan terakhirnya mulai dari Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik yang akhir. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini terkumpul Asyurul Hurum dan bulan Ramadan. Asyurul Hurum dimulai dari kapan? Dzulqa'dah itu Asyurul Hurum, Dzulhijjah Asyurul Hurum. Kemudian Syawal juga ada puasa 6 hari bulan Syawal. Kemudian Ramadan adalah sayyidu syuhur, pemimpinnya bulan-bulan. Dalam setahun juga yang akhir-akhir itu yang lebih baik gitu ya. Atau kalau seandainya kita cerita siang atau malam, akhir siang dan akhir malam itu paling baik. Akhir siang apa? Asar ke maghrib. Akhir malam sepertiga malam akhir sampai subuh kan? Semua terbaik. Ya. Karena asar itu solat wusta. Solat wusta, solat terbaik. Disitulah akhir daripada catatan anak Adam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu asar. Adapun sepertiga malam akhir Allah turun ke langit dunia. Kemudian menawarkan kekuasaannya, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta aku kasih, siapa yang minta ampun ku ampuni. Sesuatu yang sifatnya akhir itu biasanya baik. Maka Ramadan juga sama. Ada awal Ramadan, ada tengah Ramadan, ada akhir Ramadan. Maka yang terakhir itulah yang baik.
Cuman kenyataannya kan tidak demikian kan. Biasanya ibadah itu di awal-awal saja itu rajin itu. Wow, kalau sudah Ramadan awal, Masya Allah, mulai dari yang sholatnya, mulai daripada menu iftarnya kan itu, ramenya, semangat baca Qur'annya, tadarusnya, luar biasa itu. 10 awal Ramadan itu luar biasa kan. Nanti 10 tengah sudah mulai itu ya, mulai yang ngasih iftar aja sudah kurang-kurang sudah habis duitnya kan itu ya. Biasanya berwarna gitu ya minuman itu, balik ke air mineral ya itu. Kalau 10 awal itu ya, 10 akhir ya tidak tahu juga. Yang rame makanan di rumahnya saja, di masjid tak rame. Kenapa? Siap persiapan Idul Fitri, ramai di mejanya macam-macam kue, tapi tidak sampai ke masjid gitu kan itu ya. Ini kan masalah kan. Jadi yang justru yang semangat itu harusnya 10 akhir, karena bagaimanapun Ramadan itu bi khawatimiha, Ramadan itu ditentukan akhirnya ya. Kenapa ditentukan akhirnya? Karena di situ ada Lailatul Qadar. Makanya ibadah yang paling penting di bulan Ramadan adalah qiyam Lailatul Qadri, berusaha untuk menghidupkan Lailatul Qadar, berusaha untuk menghidupkan Lailatul Qadar ya. Ini juga penting. Kenapa demikian? Karena satu, kalau bisa di malam Lailatul Qadar itu hindari tidur. Kalau bisa siang aja tidur, malam jangan tidur, lakukan untuk ibadah. Kemudian yang kedua, ajak keluarga untuk sama-sama beribadah. Jangan antum saja bapak-bapak khusyuk gitu ya, tetapi ibu-ibu dan anak-anak tidak diajak. Ajak sekalian begadang untuk mendapatkan Lailatul Qadar, termasuk memperbanyak doa, kemudian berusaha untuk memperbaiki hati di malam Lailatul Qadar. Dan sering saya katakan, hidupkan saja 10 malam akhir. Jangan melakukan 2 perkara, jangan mencari 2 perkara. Kalau antum mencari 2 perkara, tidak akan dapat Lailatul Qadar. Pertama, jangan mencari tanggal ganjil. Dan yang kedua, jangan mencari tanda-tanda Lailatul Qadar. Hidupkan saja. Sebab kalau mencari tanggal ganjil, iya menurut anda tanggal ganjil, menurut yang lain yang puasanya beda, tanggal genap ya. Pamannya ada pemerintah Jumat, ada sebagian ormas Sabtu pula kan gitu ya. Menurut pemerintah tanggal ganjil, kata ormas ini, oh bukan, tanggal genap ini. Ngapain ke masjid katanya. Kata pemerintah tanggal genap, tanggal ganjil katanya. Sudahlah, lebih baik kita keluar dari ormas dan pemerintah, hidupkan semuanya. Maka anggap 20 Ramadan sampai akhir Ramadan semua tanggal ganjil. Maka anda akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, hidupkannya dengan apa? Ya macam-macam ibadah lah. Kalau memang sholat tarawih sudah bosan, bisa baca Quran. Baca Quran bosan, bisa zikir. Zikir bosan, bisa sedekah. Sedekah bosan, bisa macam-macam. Ya, apalagi sekarang alat-alat itu beribadah itu lebih dimudahkan dibandingkan dulu. Ustaz, saya tidak bisa ke masjid karena saya kerja di luar gitu. Bisa dengarkan Quran lewat handphone. Bisa membaca surat-surat yang antum hafal dan begitu seterusnya, atau zikir yang paling mudah. Taib, ini juga termasuk amalan-amalan yang dianjurkan. Termasuk juga al-iktsar minadz dzikri wal istighfar. Jangan lupa selama Ramadan perbanyak zikir, mau siangnya mau malamnya, dan juga istighfar. Karena sering saya katakan, siang Ramadan itu siang ampunan, dan malamnya juga malam ampunan. 24 jam Ramadan itu 24 jam ampunan. Karena Rasul yang mengatakan, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama lailatal qadrin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malamnya dengan tarawih atau menghidupkan Lailatul Qadar penuh iman dan mengharap pahala, Allah ampuni dosa-dosanya. Artinya malamnya menjadi Lailatul Maghfirah, malamnya menjadi malam ampunan. Siangnya juga sama. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan penuh iman dan mengharap pahala Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Artinya semata-mata berpuasa saja itu sudah menjadikan siang ampunan. Maka malam-malam ampunan, siang-siang ampunan, maka perbanyak zikir dan juga istighfar, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tentu selama Ramadan ini yang paling penting, tarkul maksiat, tinggalkan maksiat. Tinggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama hal-hal yang bisa mengurangi puasa.
Jangan sampai puasa kita persis seperti sabda Rasul, rubba saimin laisa lahul jazaa illal ju'i wal atsh. Berapa banyak orang yang berpuasa itu hanya menahan lapar dan dahaga, tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena masih ghibah, masih namimah, masih maksiat. Kata Nabi SAW, "Malam yada' qaula zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillah an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Nabi SAW, siapa yang tidak bisa meninggalkan qaula zur, ucapan dusta, ya, wal amal bih, atau mungkin amal-amal kefasikan, awil jahla, atau kebodohan. Boleh jadi ini bukan perbuatan dosa, tapi karena kebodohannya dia habiskan waktu-waktunya untuk perkara mubah, maka Allah akan meninggalkan puasa, menahan lapar dan dahaganya, percuma jadinya. Kalau perkara mubah saja, kalau bisa ditinggalkan, apalagi perkara-perkara yang diharamkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara 10 perkara yang jangan sampai dilalaikan selama Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala